Sampai detik ini gue belum bisa ngebahagiain nyokap gue. Gue belum bisa ngikutin apa yang dia mau. Sekarang sih Hello, welcome back to Aditya Project. Jadi kali ini gue kembali lagi sama teman gue, kawan gue, sahabat gue, dan my love friend. gue kangen banget sama lu, men. Iya, kita udah lama banget gak ketemu ya. Iya. 1 bulan berlalu dalam cerita masa lalu yang tersimpan di konten YouTube Masa Aditya lalu yang Project. sangat tidak bahagia. Kali ini gue nggak mau bahas ke situ, karena gue juga nggak mau ngebongkar luka lama atau bahagia yang lama. Mohon maaf nih Iya, ya. kadang kalau namanya hubungan bisa ada luka, bisa ada kebahagiaan, bener nggak gue? Biasa aja gue. Oh, biasa aja. Ya, makanya gue nggak mau ngebahas itu. Ya, kita case close dengan ngebahas itu. Sekarang gue lagi pengen bahas di topik sekarang ini kayak kenapa tato itu selalu dipandang brutal. Jadi menurut lu brutal nggak? Gue? Enggak kan? Kalau menurut gue sih nggak brutal, cuman lu agak sedikit balel. Belel. Belel. Sayang, coba mau jelasin. Oke. Udah sayang-sayang aja. Nggak ngerti lagi gue. Sekarang gue mau tanya sama lu nih. Berapa banyak tato yang ada di dalam tubuh lu? Kurang lebih 20. My goodness. Tapi kecil-kecil sih, ini sebagian kecil. Gue itu kan satu-satu ya 20, cu. Iya, 20-nya itu lu tahu nggak, sampai ada gelas restoran di sini nyangkut. Gelas restoran ada di sini dia nyangkut. Makanya 20. Dan lu mau tahu yang paling spesifik, gue bilang goks banget. Di belakangnya itu ada tato keluarga dong namanya. Ini. Oh, ini nih. Ini tato keluarga namanya nih. Lu bisa ceritain nggak, Nek, kayak spesifiknya kenapa lu bikin tato, terus kan pasti setiap tato itu ada story gitu. Iya. Jadi awalnya itu gue bikin tato tuh tahun kemarin. Pertama kali? Iya, pertama kali tahun kemarin. Oke. Pertama kali tahun kemarin itu bulan Agustus. Jadi gue punya pacar. Pacar gue tuh posesif banget. Nah, terus udah kayak gitu si pasangan gue itu ngelarang gue balik ke rumah. Sampai akhirnya tuh kayak ya udah gue ya menulis kartu keluarga di sini lah ya, Wak, gitu. Jadi kayak even gue nggak ada di depan keluarga gue sayang banget sama mereka gitu. Terus pertama kali lu punya tato yang mana dulu? Ini. Keluarga. Karena lu bikin dari story, lu mengingat bahwa kemanapun langkah yang gua daki pasti situ ada keluarga gua. Iya, betul. Terus tato kedua. Save the best for last. Kenapa lu bikin save the best for last? Karena gue yakin orang yang terbaik buat gue tuh yang sampai sekarang sih gue belum dapetin yang terbaik ya. Menurut gue. Oke. Ya di yang terakhir. Dan sekarang gue mudah-mudahan yang terbaik, cuy. Yang terakhir. Oke. Amin. Bukan terakhiran di konten gua ya, bukan. Bukan itu. Bukan. Ada masih Nanti ada dirahasiakan. saatnya. Someday pasti bakal keluar tuh. Deng gitu. Lanjut, Nek. Freddy FD House. Aduh, itu brand besarnya, gue malu kayaknya dah itu kalau Enggak, lu nggak tahu kan kalau gue ada something sama bapaknya Freddy? serius nih. Iya. Nanti lu tonton YouTube channelnya Freddy ada. Buat kalian yang kepo tuh, nonton di mana? FD House. Tuh di FD House. Nah, nih, terus nih kan gue tanya sama lu nih, kayak lu nggak malu nih sebagai perempuan? Kan pasti kan kalau perempuan di tato itu pasti image-nya jelek. Tanggapan lu apa sih tentang image yang orang lain katakan terhadap lu gitu? Gue nggak pernah peduli sama omongan orang. Tapi kan pasti kadang-kadang lu ngerasa apaan sih lu kayak mau ikut campur apa? Enggak pernah. Gue tuh nggak seperduli itu sama orang. Terus lu cuek aja I gitu. don't care. Gue nggak minta makan sama orang kok. Gue minta makan sama endorsan. Endorsan. Banyak yang banyak selebgram nih endorsan. Bukan banyak. Freddy, bukan lagi. Jangan Freddy mulu, gue malu dibahas di konten gue Freddy Lu gitu. tapi udah pernah konten sama Freddy belum sih? Belum pernah Lu kayaknya sih. harus banget sih. Iya Dia sih. itu 1,5 juta ya, Fred? 1,5 juta. Makanya Penghasilan sebulannya gila.
kayak gue nggak mau 10 digit. sampai hal yang pernah gue rapat itu terjadi lagi sih, Nye. Oke. Kayak pansos. Oh iya. Iya kan? Freddy, kalau dia mau konten sama lu Aku tuh dibilang sedih pantas nggak? kadang-kadang kalau dibilang pansos, tapi sedihnya keluar dari hidung loh. Terus nih kan kadang-kadang lu ngerasa pas ditato itu awalnya gimana sih rasanya? Sakit dong? Enggak. Gila bakal banget nih perempuan nggak ada halaknya. Enggak, bener. Jadi kayak gue tuh, kan gue bipolar kan. Jadi gue di saat gue sakit, gue harus menyakiti diri gue, yang nggak ada rasanya. Tapi ketagihan. Ketagihan. Karena banyak setiap kali orang yang bertato itu, di konten gue juga ada berapa kali konten yang tato, ngebahas tato juga. Itu dia bilang ketika lu udah ngerasain tarian jarum di atas badan lu, itu lu akan tertarik lagi. Dan Is enak banget. back dengan gambar-gambar. Dan gue bilang sebenarnya tato itu adalah seni ya. Tapi kan kadang-kadang di mata publik, tato itu juga banyak yang orang kontroversi. Ya kan, ada yang suka, ada yang nggak suka, ada pro dan kontra gitu. Nah kayak lu pas ngerasa, oh iya, ketika gue lagi sakit, ketika gue lagi kambuh, ada salah satu yang belum kita bahas di sini nanti juga. Di balik cerita selebgram seorang Unye, ada cerita yang kalian belum tahu, kita bahas di sini nanti. Terus nih gue tanya lanjut lagi, lu ngomong dong Nye, jangan diem aja, gue kayak ngoceh sendiri. Gue tuh aja. pernah bikin nama mantan gue, cuma udah gue cover up sih di sini. Jadi gue posisinya tuh pas lagi putus, gue bikin nama dia. Oke, kampung. Orang kan enggak, orang tuh biasanya lagi pacaran bikin nama dong. Gue tuh lagi posisinya putus, dah emang kumaha tuh nya, emang gue kayak gitu. Lu asli mana sih Nye? Gue belum tahu nih. Sunda. Oh, Unye itu Beb, Sunda. Beb. Terlahir di mana? Sorry dong, HP aku matiin aja. Sini deh. Apa? Terlahir di mana? Terakhir apa? Terlahir. Lahir. Lu mah lahir lu pengen kali ya? Gitu. Iya, gue tuh ini apa namanya? Asli orang Cilengsi. Oh, asli orang Cilengsi. Cilengsi ya? Cilengsi. Cilengsi. Iya. Cilengsi banget. banget Cilengsi. Nah, banyak orang juga yang nggak tahu nih, Nye. Kayak lu punya story bahwa Unye itu punya riwayat penyakit yang namanya bipolar. Bipolar disorder. Order dong. Iya. Jadi emang udah bahas sekarang? Iya, pas aja. Oh, oke. Jadi gue itu bipolar itu sebenarnya ngerasainnya itu udah sekitar 2-3 tahun yang lalu. Cuman gue baru berobat tuh Januari tahun ini. Gitu. Jadi waktu itu gue pernah punya mantan dokter, dia nyuruh gue buat kayaknya kamu harus ke psikiater deh. Gue nggak mau kan, maksudnya kayak gue nggak gila men gitu kan, gue nggak kenapa-napa. Tapi ya yang gue rasain tuh gue depresi, kayak ada fase depresi, fase manik, dan itu tuh kayak terus kayak gue tuh mood swing. Di saat gue baik, gue akan baik banget. Di saat gue jahat, gue akan jahat banget. Dan gue tuh kayak mudian banget anaknya gitu. Terus sampai akhirnya terakhir gue disakitin sama mantan gue putus. Sampai akhirnya gue depres banget. Gue masuk rumah sakit, gue pikir gue GERD. Karena kan gue tuh punya penyakit GERD kan. GERD itu kayak yang dirasain tuh kayak apa sih, asam lambung naik. benar. Cuman kalau asam Tapi lambung, GERD itu bahaya loh, Nye. Serius. iya. GERD itu bisa mematikan loh. Iya emang iya. Jadi waktu itu gue itu sakit sesak gitu kan, sesak. Emang kalau misalnya panic attack juga kayak sakit sesak, terus kayak jantung berdebar. Tapi yang nggak gue rasain tuh perut gue nggak sakit. Oke. Kalau si GERD itu sakit banget. Nah, gue dirawat di rumah sakit 3 hari. Pas gue pulang masih kayak gitu. Ternyata gue itu lagi di fase panic attack. Oke. Akhirnya gue berobat ke rumah sakit, ke spesialis kejiwaan. Dan gue divonis bipolar disorder. Oke. Gue nggak yakin dong. Ya. Gue dikasih obat, terus gue pindah lagi ke dokter yang kedua. Sama juga diagnosanya dokter ketiga, sampai akhirnya yang keempat ke profesor. Dan ya udah, gue pikir oke. Terus ketika lu mengetahui kalau lu mempunyai penyakit bipolar, gimana sih perasaan lu gitu? Pasti kan ada yang, aduh kok Nggak bisa terima dapet- dong. Nggak terima. Terus, Nggak terima, cuman mau gimana lagi ya, karena pas habis rumah sakit terus ke dokter itu nyuruh gue observasi. oke. Ya gue mikir gue nggak gila, kenapa gue harus observasi gitu. Nah, lanjutin ya gue tanyanya. Terus awal pertama kali yang benar-benar lu ngerasa gue punya kepribadian ganda. Pasti dong bipolar kan? Iya. Karena pada dia datang di moodnya, kayak gue tahu, gue kenal dia. Mungkin gue kenal sama dia belum terlalu lama, tapi sedikit banyak gue tahu kayak dia lagi itu gue ngerti
gitu. Tapi kalau dia lagi baik, sampai malaikat aja tuh nyerah, baiknya dia tuh baik banget gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi kambuh, udah dia tuh nggak kenal siapa orangnya gitu. Jalan aja gitu jalannya. Nah terusnya kayak lu ngerasa nih, pas ketika lu tahu lu punya penyakit bipolar, pasti kan ada segelintingan temen lu yang ngerasa, ya apa sih gitu, ngerti nggak sih lu? Ada, bahkan gue punya gitu, pasangan, gue punya pacar gue bilang, kalau lagi ribut, gila ya gue punya pacar orang gila gitu. Kalau dibilang sakit sih pasti sakit, coba balik lagi ya, mau gimana gitu loh. Perdebatan lu terparah dalam lu menghadapi bipolar sama pasangan lu? Sama pasangan gue, mukulin dia di saat gue lagi mau bunuh anjing, lu kan tahu. Jadi Pak, waktu itu gue lagi posisinya nih, gue tuh kan tipikal orang yang nyangkut di otak gue nih ya. Misalnya gue punya pasangan gue pernah selingkuh, even itu 1 tahun sudah terjadi, terus nyangkut tuh, gue akan flashback nih. Gue bisa ngebunuh orang, nggak ngebunuh sih, kayak ini orang harus mati ini di tangan gue gitu, sampai gue pukulin. Tapi lu dalam keadaan sadar tuh menceritakan hal itu? Enggak, ya gue nggak dibilang sadar ya enggak, tapi gue ingat lah. Tapi ya gimana Tapi emosi? gue juga pernah ketemu sama salah satu teman Unye, itu dia bipolar juga ya. Ada kita waktu itu Oh, iya, kafenya. iya. Dia itu kalau ngeliat darah itu sange anjir. Ya kan? Iya. Dia cerita kan? Iya. Sampai ditonjokin tuh perempuan sama dia kan, dia ribut sama perempuan. Dan sekarang basically dia udah lebih baik dengan pasangannya, dirubah mindsetnya. Tapi dia itu gue yang anehnya, kalau di saat dia lagi depresi, dia harus nyium bau harus nyium bau baygon. Jadi diisep tuh baygon kalau dia lagi depresi. Tapi bakal sembuh nggak sih bipolar itunya? Kalau dokter bilang sih tergantung ya, misalnya kita punya pasangan. Tapi lu pertama kali nih, kayak gue denger cerita kan mungkin berbeda-beda ya, sorry. Gue potong, kayak temen lu bilang saat dia cerita, gue ke psikolog ya dia bilang ya? Iya. Gue ke psikolog, cuman gue diam, duduk, terus dia ngeliatin dokternya 4 jam nangis. Ya kan, cuma secara tidak langsung. Karena dia memang dia ke psikiater kan, nggak ke spesialis kejiwaan kan. Dan dia nggak sempat minum obat ya kayaknya. Cepet nggak sih? Sempat minum obat ya? Sempat diminum obat. Iya, awalnya dia ke psikiater. Kalau gue kan nggak ngerasain ke psikiater gue. Gue langsung ke spesialis kejiwaan. Jadi gue itu kenal sama Unye itu baru ya, tapi story-nya tuh banyak gitu. Banyak banget story-nya. Dari Unye gue pengen usir dari tempat. Anjing. Terus lambung lagi nih ya kan, gue telepon nih malam-malam, gue gabut banget ya kan. Nyet di mana? Lagi di jalan toh, lagi di tempat toh. Oke Nyet, jemput gue dong gitu. Gue ya kan. Tapi nggak jadi gue jadinya. Ya kan? Ngurusin gue yang mau ngebunuh orang. Enggak, beloman. Itu malam ya men. Oh iya. Malamnya terus kita ketemu salah satu YouTuber. Oh. Kita tunggu YouTuber itu lama banget. Sampai gue bilang gue nungguin orang sampai gue hilang dong, pengen buat happy gue hilang. Akhirnya dia jalan tetap dia dugem. Terus gue pulang bawa mobilnya dia. Ya kan? Gue pulang bawa mobilnya dia. Besok paginya gue bilang, "Tot, anterin mobil gue." Ya udah gue anterin mobilnya. Sah. Nyet, pacarnya dia nih. Mantan anjing. Oh ya mantan dia bilang, kita karaoke yuk gitu. Tapi kita tipsi dulu nih kata dia gitu. Tipsi Terus? dulu di luar. Oke, tipsi dong. Nah, nih orang muka ruwet wajahnya itu udah beda banget. Asli beda banget. Gua ada salah satu dulu dia punya asisten. Ya, asisten. Itu asisten tuh kayak apaan aja ikut aja ngintil terus ya kan. Iya, kayak itil. Terus akhirnya udah tipsi, nggak lama dong, tiba-tiba gue lagi dalam keadaan pung, gelas lewat depan mata gue kawan-kawan, pung, asbak lewat depan mata gue kawan-kawan. Kata gue, ini gimana ya kan, gue mau happy gitu kan, tapi dengan fase yang gue harapkan itu nggak seperti apa yang gue harapkan. Sampai 3 handphone, iPhone semuanya hancur. Gua hancurin. Hancur semuanya. Karena iya itulah jelek. Itu apa sih yang ada dalam pikiran lu, Nyet? Enggak, jadi pada saat itu gue sebelum gue minum alkohol, gue minum obat dulu nih. Dan memang mungkin keadaan gue pun hatinya lagi nggak baik. Jadi kayak mungkin tuh gue lagi di fase depres, cuman gue yang kayak nggak, ya udahlah nggak gue pikirin. Sampai akhirnya kena alkohol, jadinya kayak gitu. Langsung dong kesalahan dia yang dulu, gue keinget lagi sama gue gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh kayak gimana sih? Kayak apa ya? Mungkin kalau kata orang mah kayak kesurupan kali ya, Cong, jatuhnya ya. Jadi kayak
ya udah gitu. Nah, gue juga pengen kasih tips nih buat kalian yang merasa diri kalian punya penyakit bipolar. Ketika kalian lagi mengkonsumsi obat-obatan yang kalian minum, jangan pernah sekali-sekali minum alkohol, ya kan? Karena itu semakin memicu amarah kalian sendiri. Pada akhirnya kayak gue nggak tahu setelah berapa minggu gue ketemu lagi sama si Unye, dia bilang coba kata dia gitu, kalau sampai nggak ada lu pasti itu orang udah gue bunuh. Iya, emang gue mikirnya gini. Jadi pas gue ke toilet kan, oh ini orang kalau dibunuh enak nih, gitu. Itu gue udah kayak sugesti gue, mungkin setannya gue tuh udah kayak nyuruh. Mungkin kalau nggak ada lu udah mati tuh orang. Gue udah mau ngambil pisau cuy. Gue ditarik sama lu, sama dia, sama si bencong kan. Udah nggak bisa apa-apa lagi gue. Dia gue pukulin nggak sih orangnya? Pukulin. Gue pukulin. Dan gue tuh kalau misalnya, aduh, kalau buat gue pasangan gue selingkuh, gue injak batang leher mati dia beneran, serius, nggak bisa gue. Pasangan dia dulu tuh, mantannya dia dulu tuh kurus. Kurus. Terus lu bilang gue gendut maksudnya? Enggak, lu cemok anjing. Nah, terus? Terus diginiin dong. Gitu kan, di-kick sama dia. Kata gue anjing. Gue bilang, nye, lu sadar. Gue tarik dong dia. Wah, dia masih ngotot. Anjing lu ya. Iya, itu story yang freak banget. Terus lu ketika ngerasa nih, gue pengen ngebunuh dia. Gitu. Lu nggak berpikir apa yang akan terjadi nanti setelah lu ngebunuh? Enggak, kepikiran. Pernah nggak sih nih saat lu lagi kambuh, terus ada penyesalan terakhir dalam hidup lo? Enggak. Gak pernah nyesel gue. Segi baiknya sudah kalian tonton, segi kejamnya sudah kalian tonton, segi belernya sudah kalian tonton, tapi ada satu hal yang belum kalian tonton di sini. Gue pengen kasih lihat. Mabok keluar baso? Enggak. Apa? Apa yang membuat lu bisa meneteskan air mata? Ih, gue gak mau nangis. Jadi Unya ini sebenarnya baper. Pernah dia masuk, dia lagi live Instagram. Ini cerita ke gua. Oh iya. Cerita gua ceritanya gua lagi itu pasnya di mana gua lagi buntu banget, nggak ada konten, terus megang salah satu orang yang seperti itu, gua datang ke dia. Dia lagi live di Instagram, gua bilang, Unye, gua ngeliat lu bahagia banget, gua bilang gitu kan. Terus kayak, gue pengen lu sukses dan kenapa gue juga mau nangis anjing kalau ingat gitu. Nggak, karena gini. Gue dulu pernah punya temen. Gue sayang banget sama temen gue. Mungkin nenek gue meninggal, kakek gue meninggal, saudara gue meninggal. Gue nggak pernah ngerasain nangis, ngerasa kehilangan. Tapi temen gue itu gue bener-bener kayak ngerasa kehilangan. Jadi kayak menurut gue tuh kayak temen itu bisa jadi melebihi keluarga buat gue. Gitu loh. Dan gue tuh kehilangan itu, dan gue tuh bisa meneteskan air mata yang parah banget tuh pas teman gue meninggal gitu. Makanya waktu pas lu ngomong kayak gitu, gue tuh paling gak suka yang namanya perpisahan. Misalnya kayak ya udah, kalau lu mau cabut, lu nggak perlu pamit sama gue gitu. Tapi kan kalau dari versi gue gini, gue kenal sama lu baik dan gue pengen kita berakhir baik-baik. Gue mau punya musuh, gue nggak mau punya apapun yang gak gue harapkan dalam hidup gue gitu. Makanya ketika gue pengen cabut gitu, cabutnya bukan berarti kita nggak kenal ya, waktu itu gue cuma pengen cabut dari YouTube, ya kan. Terus dia nangis dong, lu jangan bikin gue sedih ya Tot. Terus gue nanya sama lu nih, terakhir kali gue nanya sama lu nih, nyokap lu masih ada nggak sih? Ada. Apa lu? Apa lu? Ada Galak nyokap. banget. Terus pernah nggak sih nyokap lu komplain dengan apa yang lu jalani saat ini? Kayak lu kan sekarang terkenal dengan tante pemersatu bangsa. Enggak pernah. Cewek yang seksi, cewek yang banyak-banyak laki-laki halu gitu. Nyokap gue itu sesantai itu. Nyokap gue tuh kayak percaya sama gue. Enggak sih, gue nggak pernah nggak pernah marahin gue atau kayak gue, nggak pernah sama sekali. Sayang banget gak sih lu sama nyokap lu? Sayang banget. Tapi lu percaya gak sih kalau gue tuh nggak pernah seumur hidup gue meluk nyokap gue bilang gue sayang sama dia. Gak pernah, sampai detik ini tuh gue gak pernah. Dan dia pun gak pernah meluk gue, cium gue, bilang dia sayang sama gue. Karena yang harus kita tahu juga gini ya, nggak selamanya rasa sayang itu bisa diungkapkan. Tapi gue pengen banget gitu kayak. Kenapa lu nggak mencoba untuk hal itu? Gue orangnya gengsi, nggak bisa gue. Gue pengen tanya sama lu nih sekarang. Di mana lu punya fase ruang lu berdua sama nyokap lu dapat momen berdua. Suatu saat mata itu nggak terbuka lagi untuk lu.
Jangan dong. Kan gue belum bisa bahagiain nyokap gue. Pasti setiap anak pengen dong memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Gue tuh, iya anjing, gue gak mau nangis. Lu tuh kenapa? Cerita aja gitu. Karena lu sadar dong, setiap orang yang datang pasti akan selalu pergi. Iya gue tahu, tapi kan gue belum bisa bahagiain nyokap gue gak jangan lah nyokap. Apa harapan lu? Hah? Apa harapan lu? Harapan apa? Ya harapan lu sebelum mata indah itu masih tetap bisa melihat keindahan dunia. Apa harapan lu sebagai seorang anak? Apa ya, gue tuh kayak mungkin keluarga gue tuh banyak banget disakitin sama orang gitu ya. Jadi kayak gue pengen ngebuktiin sama orang bahwa apa ya, gue gak mau anjing. Sekarang gue tanya sama lu, jika saat ini yang duduk di sebelah lu adalah nyokap lu, apa yang ingin lu katakan sama nyokap lu yang gak pernah lu katakan? Ya gue bilang sama, gue sayang lah sama mama. Lu sayang sama nyokap lu. Apa sih keinginan lu yang belum lu bisa capai untuk nyokap lu? Banyak banget. Sampai detik ini gue belum bisa ngebahagiain nyokap gue. Gue belum bisa ngikutin apa yang dia mau. Nggak ada tisu ya? Nggak pakai lap aja anjing. Oke, dari sini gue pengen lihat kalian. Dari sini gue pengen kalian tahu bahwa setiap anak-anak yang Gue nggak mau dibahasin nyokap. yang bandel ataupun yang kalian pikir nggak baik, tetap mereka sayang dengan ibunya. Mereka cinta dengan ibunya. Oke, gue Raditya Aditya, mohon undur diri dan bersama teman gue. Unye. See you in the next video.